Kejaksaan Agung atau Kejagung RI merespons terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendesak agar koruptor dihukum hingga 50 tahun penjara seusai terbukti merampas uang yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Sebelumnya, Presiden menyentil vonis hukuman para koruptor di kasus korupsi tata niaga komoditas timah, di mana dalam kasus tersebut telah merugikan negara 300 triliun rupiah. Menurut Prabowo, jika ada kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun rupiah, maka seharusnya pelaku diganjar dengan hukuman berat, bahkan jika perlu diganjar hukuman 50 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Prabowo saat memberikan arahan di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional tahun 2025 sampai 2029 Bappenas pada Senin 30 Desember 2024 lalu. Diketahui kasus korupsi timah itu melibatkan suami artis Sandra Dewi yakni Harvey Mois dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk yakni Helena Lim. Selain itu, Direktur Utama PT Timah TBK periode 2016 sampai 2021 Muhtariza Pahlevi Tamrani, kemudian Direktur Keuangan PT Timah TBK periode 2016 sampai 2020 Emil Ermindra, dan Direktur PT Stadindo Inti Perkasa sejak tahun 2004 MB Gunawan. Menyikapi hal ini, Kapus Penkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, penegak hukum berpegang pada regulasi yang ada saat ini. Harli juga menjelaskan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus juga berlandaskan peraturan yang berlaku, yakni undang-undang. Hanya saja, Harli memaklumi soal Prabowo yang menginginkan agar koruptor divonis berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, saudara, menurutnya apa yang disampaikan Prabowo merupakan bentuk pemikiran filosofis dari seorang kepala negara. Itu nanti yang disita tentu akan dikembalikan kepada korban. Bagaimana mekanismenya? Kan tentu ada penjualan dan seterusnya. Karena nggak mungkin rumah ini dibagi ke 100 orang, ya. Nah, di situ jadi murni hanya itu saja, ya. Nanti kalau ada indikasi-indikasi yang Ibu sampaikan kita akan cek, ya. TV1. Kita kembali ke Harvey Mois tadi, Pak. Ini kan tuntutannya 12 tahun penjara dinilai tidak sebanding dengan kerugiannya. Nah, ini apakah ada gratifikasi juga, Pak, ke jaksa dan hakim pada saat proses hukumnya? Kemudian untuk update kasus lain tidak sebanding, Pak, dengan kerugian. Lihatnya. Kenapa? Karena Harvey Mois itu hanya salah satu, ya. Apa yang menjadi peran dari yang bersangkutan itu dulu yang harus kita pahami bersama, ya. Nah, kalau kita lihat peran yang bersangkutan, ya, yang pertama dia menginisiasi pertemuan antara PT Timah dengan para pemilik smelter. Artinya kalau dia yang menginisiasi, mempertemukan, berarti masih ada pihak lain, ya. Yang kedua, tentu dia mengumpulkan dana CSR dari 5 smelter itu. Nah, kalau sesuai dengan dakwaan itu kan ada sekitar 400 miliar lebih dulu yang kita dakwa. Tetapi dalam proses persidangannya bahwa hakim melihat ternyata yang dinikmati sekitar 200 miliar lebih, dan itulah yang menjadi beban kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kita harus melihat secara holistik, karena siapa lagi pelaku-pelaku terhadap tindak pidana korupsi timah ini? Tentu kita sudah menetapkan ada sekitar 22. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.